Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali bersama ibu di pembelajaran PAI. Seperti biasa sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan membacakan doa, pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, nah, sudah siap mengikuti pembelajaran? Kalau sudah siap, nah hari ini kita akan belajar tentang bersuci. Nah, di bab bersuci ini apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama, arti bersuci. Yang kedua, macam-macam bersuci. Yang ketiga, bersuci sebelum beribadah. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang arti bersuci. Suci artinya bersih. Bersuci adalah membersihkan diri dari kotoran atau najis, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, agar bisa melaksanakan ibadah. Bersuci disebut juga dengan toharoh. Nah, tadi di pengertian bersuci disebutkan bahwa kita itu membersihkan diri dari kotoran atau najis baik yang berwujud dan yang tidak berwujud. Maksudnya najis yang berwujud itu disebut juga dengan najis ainiyah, yaitu najis yang diyakini adanya, ada wujud bentuknya, ada rasanya, ada baunya, terlihat. Contohnya yaitu air kencing yang masih terlihat wujudnya, masih terlihat air kencingnya, ketika dicium masih ada baunya, masih ada rasanya, dan masih ada warnanya juga. Nah, itu disebut dengan najis ainiyah, najis yang berwujud, masih terlihat. Sedangkan ada juga najis yang tidak berwujud. Nah, ini disebut dengan najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya, tapi tidak ada wujud bentuknya. Nah, sudah tidak terlihat bentuknya, rasanya, baunya sudah tidak ada. Contohnya yaitu seperti najis air kencing yang sudah kering. Nah, beda ya. Tadi kalau najis ainiyah, air kencingnya masih terlihat, masih ada wujudnya, bau dan rasanya masih ada. Sedangkan di najis hukmiyah, air kencing itu sudah kering, sudah tidak ada wujudnya, tidak ada rasa, dan baunya juga sudah tidak ada. Jelas ya nak ya? Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara mensucikan najis ainiyah dan najis hukmiyah. Coba, bagaimana caranya? Nah, najis ainiyah dapat disucikan dengan cara membasuh, mengalirkan air pada najis tersebut sampai rasanya, baunya, warnanya, dan bentuk najis itu hilang. Ya, jadi sudah tidak ada bentuknya, sudah tidak ada rasa dan baunya, sudah sampai hilang, benar-benar bersih. Jadi najis itu sudah dikatakan bersih dan tidak menjadi najis lagi. Lalu yang kedua ada bagaimana cara membersihkan najis hukmiyah atau najis yang tidak terlihat tadi ya. Yaitu najis hukmiyah dapat disucikan cukup dengan menyiram najis tersebut dengan satu siraman. Ya, contohnya tadi ketika misalkan air kencing itu sudah kering, bagaimana cara membersihkannya? Cukup dengan kita siram dengan air, 1 kali siraman saja itu sudah
bersih lagi atau sudah tidak najis lagi. Beda dengan najis yang terlihat atau najis ainiyah. Jadi harus benar-benar dibersihkan dulu najisnya, dibuang dulu ya bentuk najisnya. Misalkan ada kotoran ayam, buang dulu kotoran ayamnya. Bersihkan dengan air, kita lap, kita pel, dan kita sudah yakin bahwa najis ini sudah bersih, sudah hilang, sudah tidak ada rasa dan baunya sudah tidak ada. Seperti itu ya nak ya. Jelas ya nak ya? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam bersuci. Apa saja macam-macam bersuci? Yang pertama, mandi. Nah, siapa nih yang suka mandi? Tentu ya, semuanya insya Allah suka mandi. Nah, badan kotor harus mandi. Dengan mandi kita bersih dan sehat. Kenapa kita harus mandi? Karena selain menjaga kesehatan, kita pun harus memastikan bahwa tubuh kita itu terhindar atau tubuh kita bebas dari najis. Karena siapa tahu ketika misalkan mungkin di tubuh kita menempel najis. Jadi kita bersihkan dengan cara mandi. Mandi menggunakan sabun, keramas menggunakan sampo ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita bersihkan, maka tubuh kita akan sehat dan ketika kita beribadah pun akan lebih nyaman. Nah, yang kedua ada yang disebut istinja. Nah, macam-macam bersuci yang kedua itu istinja. Istinja yaitu membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, jangan lupa ketika kita sudah buang air kecil atau buang air besar harus dibersihkan. Itu namanya istinja. Oke, jelas ya nak ya? Ibu ulangi, macam-macam bersuci itu ada dua. Yang pertama mandi, yang kedua istinja. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, bersuci sebelum beribadah. Oke, anak-anak, kita sebagai umat Islam harus bersuci sebelum beribadah kepada Allah. Nah, kita harus pastikan kita sudah suci, badan kita sudah bersih, sudah segar, sudah mandi. Apalagi kalau kita mau melaksanakan sholat ya nak ya. Kita pastikan bukan hanya badan kita saja, tetapi pakaian yang kita pakai, bahkan tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah atau sholat, itu harus dipastikan bersih atau tidak ada najis. Ya, semua najis adalah kotor. Ingat, semua najis adalah kotor. Kotoran manusia, hewan, serta air kencingnya itu najis. Bangkai, darah, serta nanah juga termasuk najis. Nah, bangkai, darah, serta nanah itu termasuk najis najis mutawasitoh ya, atau najis pertengahan. Nah, mungkin di pembelajaran selanjutnya atau misalkan di kelas berikutnya anak-anak akan lebih dalam lagi mempelajari tentang najis ya. Itu ada yang disebut dengan najis mugolazo, ada najis mutawasito, ada najis mukhafafah. Nanti anak-anak bisa tahu ya, silahkan juga anak-anak bisa mencari ilmunya. Nah, yang termasuk golongan najis mugolazo atau najis berat itu seperti apa, najis mutawasito itu seperti apa, najis mukhafafah atau yang ringan itu seperti apa. Nah, di sini bangkai, darah, serta nanah itu termasuk najis mutawasito atau najis pertengahan. Sedangkan kalau yang disebut dengan najis mugolazo itu apa yang keluar dari kubul dan dubur itu disebut najis mugolazo atau najis yang berat. Kalau nanah, darah ini najis mutawasito. Sedangkan kalau najis mukhafafah atau yang najis yang ringan itu contohnya adalah najis air kencing anak kecil yang usianya belum sampai 2 tahun dan masih menyusui masih baru meminum air susu dari ibunya saja, belum makan makanan yang lain. Nah, untuk lebih dalamnya nanti anak-anak bisa mempelajari lagi ya di kelas berikutnya. Sudah jelas ya nak ya pembelajaran hari ini? Nah,
Najis pada badan, pakaian juga harus dibersihkan sebelum kita sholat. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, Nak ya. Jadi sebelum kita sholat, kita harus pastikan bahwa badan kita sudah bersih, terhindar dari najis atau tidak ada najis, tidak ada kotoran apapun. Terus kita juga pastikan pakaian yang kita pakai itu harus bersih. Terus tempat yang akan kita gunakan untuk sholat, ya untuk beribadah kepada Allah itu harus bersih, harus terhindar juga dari najis, tidak ada najisnya. Nah, alhamdulillah pembahasan kita hari ini mengenai bersuci sudah selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.